Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami ingin melihat Tuhan. Karena itu sungguh kami juga memohon agar Tuhan itu membuka mata kami, hati kami, agar kami bisa berjumpa dengan Tuhan, terutama ketika kami itu membahas, merenungkan firman Tuhan. Karena itu berkati untuk waktu ke depan, ketika kami itu membaca, merenungkan firman Tuhan, Tuhan itu yang sudah hadir, sungguh membukakan pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh dimengertikan, dimampukan, terutama untuk bukan hanya membawa pulang firman-Mu, tapi menghidupi firman-Mu, memancarkan itu ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Tuhan, pakailah momen ke depan, pakailah hamba-Mu, dan juga berkati setiap kami, mampukan setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema yang saya pilih karena saya tahu bahwa setiap kita itu baru menyelesaikan liburan. Beberapa dari kita belum 1 bulan memasuki tahun baru. Beberapa dari kita memang betul mungkin liburan kemarin di Jakarta, tapi saya juga percaya beberapa dari kita itu pergi bukan hanya keluar kota, bahkan keluar negeri. Dan pulang-pulang belum 1 bulan Januari kita sudah mulai kerja keras lagi, menerabas banjir, hanya untuk memulihkan kondisi ekonomi setiap kita. Dan belum sebulan kita sudah sadar bulan depan sudah mulai masuk lagi yang namanya Imlek. Beberapa dari kita yang belum menikah, kita menunggu agar ekonomi kembali pulih waktu Imlek nanti. Tapi beberapa dari kita yang sudah menikah, kita mulai merasa pulih saja belum, cicilan belum lunas, sudah harus masukin lagi ke hongpao untuk ponakan-ponakan kita. Ponakan-ponakan makin kaya, kita makin miskin. Dan kita mulai khawatir, kita mulai kepikiran, mulai masuk tahun 2026 ini, belum sebulan, wajah sudah mulai muram. Karena itu saya pilih satu tema, yaitu bagaimana kita itu menggembalakan uang kita. Bagaimana sikap hati kita itu terhadap uang. Karena saya percaya untuk mengawali tahun ini bukan berarti Tuhan itu tidak penting. Tapi saya percaya kenapa kita memilih tema ini. Karena uang itu kadang-kadang begitu powerful sehingga menggantikan Tuhan kita. Kalau kita itu melewati tahun 2005 selama ini dengan lancar. Sehingga kita sekarang memasuki 2026. Kalau saya tanya, siapa yang mendampingi kita dengan setia sehingga kita itu betul-betul Tuhankan dia. Betulkah itu Kristus? Betulkah itu Tuhan? Atau uang kita sebenarnya? Beberapa dari kita mengatakan tanpa uang kita tidak bisa memasuki tahun 2026 ini dengan baik. Tanpa Tuhan, bukankah kita masih bisa memasuki 2026 itu dengan baik? Karena itu saya memilih tema ini untuk kita sama-sama renungkan bagaimana kita menggembalakan uang kita, sikap hati kita memandang uang yang seringkali kita perlakukan itu seperti Tuhan. Dan kita akan belajar dari satu orang yang kita percaya bukan cuma kaya, tapi juga sangat berhikmat. Kalau dia bodoh kita tidak bisa belajar. Kalau dia pintar tapi miskin juga sama aja. Kan beberapa orang itu bilang uang bukan segala-galanya. Ya karena dia miskin dia bicara seperti itu. Tapi kalau orang kaya, pinter bilang uang bukan segala-galanya, kita mulai bertanya kenapa dia bicara seperti itu. Karena itu kita akan belajar dari seorang yang kita tahu dia berhikmat, juga sangat kaya, yang menuliskan kita percaya kitab Pengkhotbah. Nanti saya akan bacakan di dalam bagian ini ayat per ayat kita akan sama-sama baca sambil kita akan renungkan. Pengkhotbah itu membuka di dalam tema yang bicara tentang uang ini. Dia tuh membuka dengan mengamati ada satu hal yang dia amati, dia kaitkan. Yang pertama-tama dia buka di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 itu dengan demikian. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa. Janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Jadi pejabat-pejabat itu saling mengawasi, saling memeras, saling meminta keuntungan, karena itu orang yang miskin itu ditindas. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di negeri itu. Kalau rajanya itu cuman omon-omon, cuman retorika, khotbah ini, khotbah itu, tapi tidak ada hasilnya, wah itu cilaka sekali. Tapi pengkhotbah itu mengamati satu hal yang luar biasa, dia membuka bagian ini itu mengatakan satu hal, yaitu ketika ada penindasan, ketidakadilan, bahkan keadilan itu diperkosa, itu karena sebabnya itu juga kadang-kadang itu bisa dipengaruhi karena uang. Kalau kita tidak punya uang, kita miskin, kita akan ditindas. Ketika kita itu punya kuasa pun, kadang kita ditindas oleh orang yang lebih tinggi lagi.
Karena itu banyak orang itu menginginkan yang namanya uang. Karena uang itu seolah-olah membuat saya itu bisa tidak lagi ditindas. Bahkan bisa hidup itu menyamai Tuhan, saya di atas. Jadi pengkhotbah itu mengingatkan ada penindasan dan ketidakadilan itu justru karena ada cinta akan kekayaan yang berlebihan. Justru kondisi itu membuat kita itu mencintai uang, mendambakan uang. Siapa yang tidak ingin kaya? Bukankah kaya itu membuat hidup kita, bahkan kita itu mirip seperti Tuhan, bisa voice comment. Kalau kita voice comment, mbak ini, mbak itu, tidak bisa terjadi kalau kita tidak punya uang. Kita punya uang, kita bukan cuma tidak ditindas, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Karena itu semua orang kemudian mendambakan uang, mencintai kekayaan. Ini kondisi yang dibukakan oleh pengkhotbah. Karena ada kondisi ketidakadilan, penindasan, karena itu membuat setiap kita itu tidak ingin ditindas. Bagaimana agar tidak ditindas? Kita ingin kaya. Kalau kita itu miskin, kita akan ditindas. Karena itu kita berjanji, tunggu saya kerja, saya tidak lagi mau ditindas oleh mereka. Kalau perlu saya yang menindas mereka. Ini pengkhotbah itu membukakan kondisi yang realita itu seperti itu. Karena itu bagaimana kemudian dia itu mengingatkan kita, tapi hati-hati dengan yang namanya uang. Setiap kita ingin tidak ditindas, kita mendambakan kekayaan, mencintai kekayaan, tapi uang itu sesuatu yang berbahaya. Bukan berarti kita tidak boleh punya uang. Kalau tidak punya uang, kita juga tidak bisa lakukan apapun. Yang namanya Tuhan, Yesus pun, dia punya bendahara. Dia punya Yudas sebagai bendahara, berarti uang itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Kita boleh kerja, silahkan cari uang, tapi pengkhotbah itu mengingatkan, siapa mencintai uang, hati-hati. Kita cinta uang karena kita tidak ingin ditindas, tapi uang itu bukan hal yang tidak perlu kita waspadai. Uang itu punya potensi merebut posisi Tuhan. Karena itu ketika kita cinta uang, tidak ingin ditindas, hati-hati, gembalakan uang kita. Karena itu tema kita hari ini, shepherding our money. Gembalakan uang kita. Jangan kita cuma ingin, tapi kita tidak kelola dengan baik, tidak gembalakan dengan baik. Karena itu pengkhotbah mengingatkan, siapa cinta uang, hati-hati. Dia tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Dan ini semua adalah sesuatu yang fana. Sia-sia, kita tahu artinya fana. Ini sesuatu yang fana, tidak kekal. Kita cari sesuatu yang tidak kekal, yang sementara, tapi kita cari tidak ada henti-hentinya karena kita tidak pernah puas. Ini bagian pertama yang diingatkan oleh pengkhotbah, uang tidak bisa memberi kita kepuasan. Uang bisa memberi kita uang untuk memberi kita makan, tapi kita tidak bisa memberi kepuasan. Kita itu makin cinta uang, kita akan tahu berapapun tidak akan cukup. Kita mengatakan cukup itu 1 bulan berapa. Makin cinta uang, kita akan makin kejar, makin cinta kekayaan, makin ingin kaya. Biasanya kita tidak akan puas. Karena itu kita melihat fenomena di dunia ini, orang kaya ingin makin kaya, dan orang miskin makin ditindas. Ada pepatah mengatakan orang Yahudi juga punya konsep. Mereka tuh memiliki konsep itu, Tuhan itu sudah ciptakan sumber daya itu ya sudah. Diciptakan seperti itu. Tapi tinggal bagaimana kita mendistribusikannya. Tapi orang tidak pernah puas, itu berarti dengan kata lain dia akan merebut hak orang lain, jatah orang lain hanya untuk dirinya. Dengan kata lain, saya ingin mengamankan 7 turunan. Orang lain tidak boleh punya keturunan, tidak apa-apa. Yang penting saya tidak pernah puas. 1 keturunan cukup, keturunan kedua bagaimana? Keturunan ketiga bagaimana? 7 turunan, nanti keturunan ke-8 bagaimana? Dan orang itu tidak akan pernah puas. Hati-hati, siapa cinta uang tidak akan pernah puas. 10 juta cukup, ketika dikasih 10 kita pingin 15. Dikasih 15 pingin 30. Dikasih 30 kita pingin lebih. Karena gaya hidup kita berubah. Siapa cinta uang, hati-hati. Tidak digembalakan, pengkhotbah mengatakan. Kita akan tidak pernah puas. Dikasih berapa terus kurang.
Orang makin kaya, makin pingin lebih, makin pingin lagi. Saya sudah kaya, kenapa pingin lebih? Pingin lebih kaya. Semua kurang. Kenapa kurang? Kenapa sudah kaya pingin tetap kaya? Pengkhotbah mengungkapkan hal yang kedua, karena bertambahnya harta. Juga bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apa keuntungan kita yang memiliki uang itu? Selain daripada melihat uang kita habis. Karena itu pingin lagi. Dapat ada lagi yang menghabiskan. Dengan kata lain pengkhotbah mengingatkan, kenapa cinta uang tidak akan memberi kita kepuasan. Karena makin banyak uang kita, tanggung jawab beban kita juga makin tambah. Kita kalau tidak punya uang tidak akan dititipi tanggung jawab. Kalau misal ada seorang keluarga itu 2 anak, kakaknya itu miskin, adiknya miskin, ya sudah mereka kerja masing-masing. Tapi kalau salah satu berhasil mulai kaya, biasanya langsung dititipi. Kamu perhatikan juga adikmu. Nanti kaya lagi, kamu tolong pamanmu. Tanggung jawabnya makin banyak. Dia kerja makin keras, uangnya pingin lebih lagi, tanggung jawabnya makin banyak. Yang ngabisin makin banyak. Gereja pun mulai ngincar. Itu jemaat kunjungin. Dia donatur, potensi jadi donatur. Kasih tanggung jawab bukan cuma keluarga, gereja juga minta. Nanti ini donasi, itu donasi. Tanggung jawab beban kita makin banyak. Jadi kalau kita tidak menggembalakan uang, makin punya uang, makin kerasa terus kurang. Karena berapapun yang kita punya, orang mulai ngincer, tanggung jawab mulai banyak, beban di pundak kita itu juga mulai banyak. Tapi berbahagialah orang yang miskin, bukan? Miskin mau dikasih tanggung jawab apa? Hidup kita saja sudah susah. Kasih tanggung jawab di pundak kita, tidak mungkin. Jadi kita akhirnya bisa bergerak dengan lebih bebas, menikmati dengan lebih baik. Ketika Krismon semua orang itu stres sekali. Bahkan saya pernah ada kenal satu orang itu, tolong doakan saya. Di tabungan saya itu cuma sisa 1 M. Saya sudah mulai takut miskin. Saya bilang kamu sisa 1 M minta saya doain. Saya 100 juta aja enggak ada di tabungan saya. Saya doain kamu yang doain saya. Biar 1 M-nya tuh sedikit muncrat dikit aja. 1 M aja sudah mulai takut miskin. Lah saya ini takut apa? Tapi hidup saya saat itu, waduh, semua Krismon, ada beberapa orang masuk berita itu bunuh diri. Kok saya kerasa saya enggak kepingin mengakhiri hidup saya. Karena dari awal sebelum Krismon sudah krisis. Jadi setiap hari krisis semuanya itu terasa hambar biasa. Tapi mereka itu tanggung jawabnya mulai banyak. 1 M pun kerasa kurang. Sudah 1 M itu saya sudah mulai sadar. Berapa bulan lagi saya miskin. Orang tanggung jawab mulai banyak, mulai lebih stres. Karena itu pengkhotbah mengingatkan, siapa cinta uang tidak digembalakan, punya banyak tetap kerasa kurang, terus pengen lebih. Kenapa? Yang ngabisin juga mulai tambah. Beban mulai banyak, semua dititipin ke kita. Karena kita dianggap mampu memikul beban lebih banyak. Karena itu yang ketiga dikatakan, karena itu kita membuat kita itu akhirnya enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Itu akibatnya kita yang makin kaya, makin pingin lebih kaya, beban makin banyak. Sehingga uang itu justru akan cuman menambah kekhawatiran kita. Kita pingin uang lebih banyak, siap khawatir atau enggak? Ada anak pemuda bilang, kok doain dong biar saya cepat kaya. Kalau kaya kan bisa nyumbang gereja. Saya bilang, saya mau doain kamu kaya, kamu siap enggak khawatir? Kamu punya kekayaan makin bertambah, bebanmu makin bertambah, kamu makin khawatir, siap enggak? Kamu bisa enggak menghadapi semua hal yang beban itu lebih berat, kekhawatiran nambah? Kan bukankah lebih enak itu ketika pandemi kemarin kita jadi pekerja, bukan? Setiap bos itu mulai bingung. Bagaimana pandemi menghidupi karyawannya? Setiap karyawan, puji Tuhan, work from home. Semuanya di rumah. Nggak mikirin kantornya mau bangkrut atau enggak. Tetap nerima gaji. Setiap hamba Tuhan juga kadang-kadang tidak terlalu mendoakan gerejanya. Nggak mendoakan jemaatnya. Karena dia ya sudah di rumah. Kebaktian online. Gaji ngalir. Enak kan? Tapi ketika kita jadi pemilik perusahaan. Kita mulai khawatir. Mulai tidak bisa tidur.
Orang yang makin kaya kadang-kadang tahu beban makin banyak, kekhawatiran makin banyak, sulit tidur, beban tanggung jawabnya banyak. Tapi orang yang bekerja enak bukan? Yang penting pulang, ya tinggal besok bayar cicilan, ya sudah. Tidur langsung enak, besok bangun kerja lagi. Langsung tidur, pulang tidur lagi. Tapi orang yang kaya justru kekhawatiran bertambah. Uang boleh punya, uang sangat berguna, tapi hati-hati. Kalau kita tidak gembalakan, uang itu akan membuat kita terus kurang, pingin tambah. Begitu nambah, beban tanggung jawab bertambah, kekhawatiran bertambah. Dan pengkhotbah mengingatkan, padahal semua yang dikejar itu, termasuk uang kita itu adalah sesuatu yang dikatakan ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya itu menjadi kecelakaannya sendiri. Kenapa kecelakaan? Karena kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Pengkhotbah mengingatkan, padahal semua hal ini, uang membuat kita tidak puas, terus kerja, terus pingin lagi. Beban nambah, kekhawatiran nambah. Padahal yang kita kejar itu adalah sesuatu yang tidak kekal, fana. Yang kadang-kadang kita sekarang punya, tinggal tunggu satu kejadian saja terjadi, diizinkan dalam hidup kita, semua itu bisa hilang. Saudara-saudara, saya itu pernah dari miskin, keluarga saya itu kemudian papa saya merangkak sampai berhasil sukses. Tapi satu kejadian membuat dia bangkrut lagi, yang sampai sekarang itu belum bisa pulih. Uang itu tidak kekal. Kalau sekarang kita diizinkan punya, kadang-kadang kita genggam, kita betul-betul simpan, kita itu terus genggam seolah-olah kekal. Terus ada, bisa menjamin kehidupan saya sampai kita berjumpa Tuhan. Tapi kita tahu, kita mau simpen seperti apapun. Kadang-kadang ada satu kemalangan yang pengkhotbah itu amati, cukup satu kejadian Tuhan izinkan dan semuanya itu akan hilang. Uang itu tidak bisa kekal kita pegang. Semakin emas itu butirannya kita genggam, semakin keluar banyak dari sela-sela jari kita. Yang tersisa di tangan kita itu cuma butiran yang kecil sedikit. Sisanya itu makin banyak keluar ketika kita makin keras menggenggamnya. Karena itu pengkhotbah mengingatkan, kita sudah sulit-sulit sampai gak bisa tenang hidupnya, beban nambah, cuma untuk kejar sesuatu yang cukup Tuhan kasih satu kejadian akan hilang semuanya. Lalu buat apa kita hidup kejar sesuatu yang tidak kekal? Penting, tapi hati-hati mengejarnya. Gembalakan dengan baik. Dan bukan cuma itu, pengkhotbah itu mengingatkan satu hal lagi, sebagaimana kita itu keluar dari kandungan ibu kita, demikian juga setiap kita akan pergi. Telanjang seperti ketika kita itu datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya, suatu pun yang dapat dibawa dalam tangan setiap kita. Jadi pengkhotbah mengingatkan bukan cuma uang itu yang sementara, tidak kekal. Hidup kita pun yang kejar uang itu juga sementara. Kita kejar terus tanpa habis, sampai hidup kita itu tidak lagi bisa kita nikmati. Untuk berapa lama? Kita semua tidak akan bisa bawa itu semua. Saudara-saudara, saya itu dulu cita-cita saya cuma satu. Bukan ikut Tuhan, terlalu rohani. Saya itu tidak segitu rohaninya. Ketika saya lulus S1, cita-cita saya satu. Kaya, biar saya tidak dihina orang lagi. Saya mau kaya. Kalau saya kaya, saya bisa tolong orang. Kayaknya rohani, bukan? Kalau saya kaya, saya bisa sumbang gereja. Cita-cita saya kaya. Biar saya tidak dihina orang, saya justru bisa bantu orang. Bantu gereja. Angkat keluarga saya lagi. Cita-cita saya kaya. Dan Tuhan penuhi itu. Saya kerja 2,5 tahun di Jakarta. Saya diizinkan buka kantor desain sendiri. Tahun 2000, saat itu 2005. Penghasilan saya 1 bulan sudah puluhan juta. Saya diizinkan kaya. Tapi kemudian saya bertanya, kalau malam itu saya mati, berapa banyak yang saya bisa bawa? Mau semewah apa peti mati saya? Saya suka gadget, mau bawa gadget, saya merem di dalamnya. Saya tidak bisa buka gadget saya, menikmati gadget saya.
Mau saya semewah apapun, saya tidak bisa nikmati lagi yang saya bawa berapa banyak. Saya mulai sadar untuk apa saya hidup selama ini, kejar sedemikian rupa. Tuhan izinkan itu setelah saya dapat, buat apa? Saudara-saudara, ini yang diingatkan oleh pengkhotbah. Uang perlu. Setiap kita kalau nggak punya uang, kita tidak bisa makan. Kita tidak bisa punya pakaian layak untuk pergi ke gereja menghadap Tuhan dengan baik. Tapi hati-hati. Hati-hati terhadap uang, karena uang tidak bisa memuaskan kita. Dia justru akan menambah kekhawatiran kita karena beban kita pun juga bertambah. Tapi kita tahu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Baru masuk sebulan Januari, kita kejar mati-matian. Ingat, hidup kita tidak selamanya. Kita kejar sampai kita terbengkalaikan keluarga kita. Pelayanan pun kita tidak sempat lagi. Menghadap Tuhan untuk saat teduh, cari hadirat Tuhan, sudah tidak lagi sempat. Cuma untuk mengejar sesuatu yang sementara, yang sekali Tuhan izinkan hilang akan hilang. Dan kita sudah mengorbankan hidup kita yang sementara dengan warna yang sudah tidak lagi kita bisa nikmati. Buat apa? Kalau kita memasuki tahun demi tahun cuma seperti itu, buat apa? Karena itu pengkhotbah itu bukan cuma menakut-nakuti kita. Dia orang yang berhikmat, kemudian dia itu memberikan jalan keluar. Dia katakan ini pun kemalangan yang menyedihkan sebagaimana ia datang. Demikian pun ia akan pergi. Dan apa keuntungan setiap kita itu yang berlelah-lelah menjaring angin itu. Uang yang cepat hilang, yang tidak bisa kita simpan. Yang kadang-kadang cukup satu kejadian bisa hilang. Buat apa? Malah sepanjang umur kita tuh cuma berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Berapa banyak dari kita bisa menikmati hidup kita? Berapa banyak masih bisa menikmati keseharian hidup kita? Ada satu teman saya itu mengatakan, aduh Fred, sekarang itu saya bangun pagi, anak-anak belum bangun, saya sudah harus pergi menerjang macet demi kerja. Pulang itu anak-anak sudah mulai tidur. Saya tidak lagi bisa ngobrol sama anak saya. Demi sesuap nasi. Berapa banyak dari kita tidak lagi bisa menikmati hidup. Uang perlu, tapi apakah kita masih bisa menikmati hidup kita? Karena itu pengkhotbah kemudian melanjutkan. Hati-hati terhadap uang, gembalakan uang kita. Kalau gitu bagaimana harusnya kita bersikap terhadap uang? Dia katakan, lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang setiap kita itu bisa makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup kita yang pendek ini. Yang dikaruniakan Allah kepada setiap kita, sebab itu bagian kita. Dengan kata lain, pengkhotbah itu mengingatkan, kita butuh uang, butuh, tapi jangan cari untuk menimbun uang. Butuh tabungan agar kita itu bisa secure, silahkan. Tapi jangan menimbun berlebihan karena kita itu harusnya nikmati bagian kita. Bukan cari yang bukan bagian kita, kejar yang bukan bagian kita, tapi yang dikasih bagian kita nikmati itu. Jadi dengan kata lain kalau misal kita itu mau perlu nyicil, lihat kekuatan kita berapa. Mau perlu menggunakan, lihat yang kita itu harusnya gunakan berapa. Yang bagian kita itu berapa. Yang cukup buat kita itu berapa. Sisanya ya sudah Tuhan kasih bonus, enggak dikasih, bukan bagian saya. Nikmati yang bagian kita. Dan kita itu hidup kita bukankah lebih nikmat. Kita tahu bagian kita berapa, nikmati. Tuhan kasih lebih, bagi itu, jadikan itu berkat. Simpan silahkan, tapi nikmati bagian kita. Yang Tuhan kasih menjadi bagian kita itu berapa? Nikmati itu. Yang bukan dikasih jangan tuntut. Saudara-saudara, sebenarnya prinsip hidup sebagai orang Kristen itu mudah-mudah sulit, bukan? Mudah kalau kita bikin mudah. Kalau kita bikin rumit, sulit. Akan rumit. Sebenarnya sederhana bukan? Yang dikasih bagian kita nikmati. Nggak dikasih jangan ngomel. Dikasih lebih, nikmati, tanya kenapa dikasih lebih. Tuhan mau apa? Kenapa jatah orang lain dititipkan ke saya lebih? Tuhan mau saya pakai buat apa? Kalau saya dikasih kekayaan lebih,
Apakah saya diminta untuk tolong orang atau tidak? Saudara, berapa banyak dari kita itu masih bisa jadi berkat untuk orang lain melalui harta kita? Saya bukan orang kaya, saya hamba Tuhan. Saya tidak punya lagi uang seperti dulu saya desainer. Tapi keluarga kami masih bisa nyumbang, masih bisa kasih untuk kampus. Kita masih bisa kasih untuk nyumbang, untuk bantu orang, meskipun kita tidak kaya. Saya baru sadar ternyata membantu orang tidak tunggu kaya. Cuman tunggu kita itu bisa tahu bagian kita berapa, sisanya itu bonus. Tuhan kasih, saya nikmati, tidak kasih, jangan marah. Tapi kalau itu Tuhan kasih, saya nikmati. Bukankah hidup seperti itu lebih menikmati, lebih enak? Bukan hidup cuma untuk nimbun, kurang, timbun lagi, kurang. Makin tambah beban, makin tambah kekhawatiran. Satu kejadian bisa hilang itu semua. Dan hidup kita yang sementara sudah kita pakai untuk cuman kejar beban, kejar kekhawatiran tanpa menikmati yang menjadi bagian kita. Tapi pengkhotbah mengatakan makan minum nikmati. Bisa makan, bisa minum nikmati. Cukup satu Tuhan kasih sariawan di lidah, di bibir. Makan jadi tidak nikmat bukan? Tapi kita bisa menikmati makanan bagian kita. Mau makanan itu tidak mewah, nikmati. Saudara, kemarin liburan itu kami itu disayang sama banyak orang. Jemaat juga terlalu menyayangi kami. Jadi banyak orang itu kadang datang traktir. Semua makanan itu berlimpah. Justru bukankah itu membuat kita itu tidak nikmat kadang. Kolesterol naik. Mulai ini tidak nyaman, itu tidak nyaman. Sini mulai berat, mulai kerasa. Entah asam urat, entah kolesterol. Lalu mulai lagi dipaksa sama istri untuk cek darah. Ditusuk-tusuk lagi, bayar lagi, tertusuk lagi hatinya. Bayar untuk cek ini, cek itu. Bukankah semua itu karena kita ingin lebih, menikmati lebih. Dan saya kemarin bilang sama istri saya, ternyata ketika kita sudah menjalani kehidupan rutin seperti biasa, makan makanan yang ya sudah home cook. Bukankah kadang-kadang home cook sederhana tapi lebih sehat? Berapa banyak sih yang kita bisa makan? Berapa banyak yang kita tuh bisa rebut, nikmati di kedua tangan kita yang kecil ini. Kalau Tuhan kasih, nikmati. Selebihnya jangan minta, dikasih bonus, tidak dikasih jangan marah. Nikmati bagian kita. Mulai belajar tanya bagian saya apa, berapa banyak. Kalau Tuhan kasih nikmati. Yang bukan bagian kita jangan rebut. Bukankah hidup seperti itu tuh menyenangkan? Lalu Tuhan itu memberikan kita lewat pengkhotbah ini prinsip yang kedua. Dikatakan berikutnya, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, itu pun anugerah Tuhan. Karena itu tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kadang-kadang kita dibiarkan sibuk, itu untuk agar kita tidak ingat, cuman mengingat angka, umur, berapa lama lagi kita hidup, tapi kita cuman ingat bagian kita, nikmati. Dan orang bisa seperti itu pun anugerah. Saudara-saudara, berapa banyak kita itu masuk tahun 2026 cuman minta, Tuhan berkati saya ini, kasih saya ini, kasih saya itu. Tapi berapa banyak dari kita minta satu hal juga, Tuhan kasih saya anugerah untuk bisa ingat berkat Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang Tuhan kasih. Yang tidak dikasih, saya tidak minta. Yang Tuhan kasih saya satu anugerah lagi, anugerah untuk menikmati yang saya kasih ini. Yang dikasih ini, bagian saya ini. Ingat anugerah Tuhan. Kita memasuki tahun 2026, ingat cari anugerah Tuhan apa. Yang Tuhan kasih apa, minta satu anugerah lagi untuk menikmati hidup saya, mau sesederhana apapun, nikmati itu. Minta anugerah untuk bisa menikmati yang sederhana itu. Ingat anugerah Tuhan. Saudara-saudara, betulkah kita itu bisa melewati 2025 tanpa anugerah Tuhan? Kalaupun kita itu serasa tidak ada Tuhan, yang penting ada uang, saya bisa melewati itu semua. Yang kasih hidup untuk cari uang siapa? Yang kasih uang untuk bisa menikmati, melewati ini semua siapa? Ingat Tuhan,
Ingat anugerahnya dan ingat satu hal lagi. Kalau ini bagian saya, Tuhan kasih lebih. Kenapa anugerahnya lebih? Tuhan mau apa dalam hidup saya? Tuhan mau saya bantu apa? Bantu siapa? Tuhan mau hidup saya jadi berkat seperti apa? Ingat Tuhan, ingat anugerah Tuhan. Saudara, bukankah kalau hidup seperti ini hidup lebih menyenangkan? Hidup itu tidak rumit, jangan dibikin rumit. Hidup sudah rumit, jangan ditambah rumit. Nikmati bagian kita, ingat Tuhan. Tuhan kasih, ini bagian saya nikmati. Yang tidak dikasih, jangan tuntut. Minta satu hal lagi, Tuhan kasih saya anugerah untuk menikmati. Kasih saya anugerah untuk menikmati. Yang dikasih keluarga, minta anugerah menikmati keluarga kita. Meskipun orang-orangnya tidak sempurna. Karena banyak orang yang tidak diizinkan punya keluarga lengkap sampai punya anak. Yang tidak punya anak, berarti Tuhan izinkan mungkin punya anak lewat yang lain. Tidak apa-apa, bukan berarti Tuhan kutuk kita, nikmati. Berarti Tuhan inginkan kita tuh pacaran terus seumur hidup sampai ketemu Tuhan. Tapi tidak diizinkan punya anak bagaimana? Ada banyak anak yang lain. Anak sekolah minggu, anak remaja. Jadilah mentor korem, anak kita banyak. Jadilah guru sekolah minggu, anak kita banyak. Bagian kita apa? Nikmati itu. Minta anugerah Tuhan. Yang gak dikasih anak jangan ngomel. Kok saya dikutuk gak dikasih anak? Yang dikasih anak jangan ngomel. Kok dikasih anak beban nambah, sekolah sulit, biaya banyak. Nikmati bagian kita. Gembalakan uang kita, hati-hati terhadap uang, jaga hati kita. Nikmati bagian kita, ingat Tuhan. Hidup kita lebih menyenangkan di hadapan Tuhan. Kiranya kita bisa menikmati itu, menjalani tahun 2026 ini untuk cari bagian kita, hidupi dengan menikmati di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan apa yang pengkhotbah itu ingatkan bagi setiap kami. Tidak perlu ada ketidakadilan diperkosa dan penindasan jika setiap manusia itu tahu bersikap terhadap uang. Mereka tahu bagian mereka masing-masing. Bagaimana mereka akan menindas orang lain jika mereka tahu ini bukan bagian mereka. Tapi jika mereka tahu ini bagian mereka dan menikmati bagian mereka yang menjadi bagian mereka, dengan mengingat semua itu adalah Tuhan izinkan, titipkan bagi mereka, untuk mereka itu diizinkan bisa menikmati. Dan bukankah setiap orang itu bisa fokus kepada Tuhan yang memberi dan meminta anugerah untuk menikmati bagian mereka. Jika terjadi seperti itu, bukankah tidak ada lagi keadilan itu diperkosa, penindasan itu bisa terjadi. Karena itu kami diingatkan setiap kami pun bagaimana kami menjalani hari-hari kami. Bukankah seringkali kami itu habiskan hanya dengan kami terus mengejar uang karena kami takut ditindas, kami takut diperlakukan tidak adil. Karena itu kami mengejar uang dan kami melupakan Tuhan. Tanpa kami sadar uang itu semakin kami kejar tidak pernah bisa cukup, tidak pernah bisa puas. Karena beban kami pun akan bertambah dan demikian juga kekhawatiran kami juga akan bertambah. Dan setiap kami mulai sadar, hidup kami yang sementara sudah kami pakai dengan tidak lagi bisa dinikmati karena kami mengejar yang sementara juga, yang setiap saat itu bisa hilang. Karena itu Tuhan arahkan setiap kami, agar kami itu tahu bagaimana kami itu bisa menikmati bagian kami. Berapa yang menjadi bagian kami? Apa bagian kami? Kiranya kami bisa meminta satu anugerah untuk mengerti itu dan mencukupkan diri menikmati yang menjadi bagian kami. Karena pengkhotbah itu mengingatkan, bisa menikmati bagian kami, itu pun anugerah dari Tuhan. Ingat anugerah Tuhan, ingat Tuhan yang memberi, disitulah kami bisa menikmati bagian yang Tuhan itu berikan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami ini panjatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.